SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid Al-Muyassar, yang mana kita sekarang sampai pada bab An-Nifaq. Bab An-Nifaq. Halaman berapa? 35 ya. 35. Nah, nifak ini merupakan penyakit hati yang berbahaya ya. Penyakit hati yang berbahaya. Dan nanti diterangkan bahwa nifak ini terbagi menjadi dua. Nifak besar dan nifak kecil. Yang kedua-duanya sama-sama membahayakan keimanan seseorang. Nah, apa pengertian dari an-nifaq? Ta'rifuhu, pengertiannya lughatan secara bahasa adalah ikhfa'u syai'i wa ighmaduhu. Ikhfa'u syai'i wa ighmaduhu. Ikhfa' itu artinya menyembunyikan sesuatu, wa ighmaduhu, dan menutupinya. Menyembunyikan sesuatu dan menutupinya. Sedangkan secara syar'i ya, pengertian nifak secara syariat adalah izharul islami wa ikhfaul kufri wasyarri. Izharul Islam yaitu menampakkan keislaman, wa ikhfaul kufri wasyarri, dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Asal kata an-nifaq ini ya, asal kata nifaq, wa aslul kalimati minan nafqi. Ya, kata an-nifaq itu berasal dari kata an-nafqu alladhi ya tahfiruhu ba'dul hayawanat kal aranib wa taj'alu lahu fathataini aw akthar fa idza hajamaha aduwha liyaftarisaha kharajat minal jihatil ukhra. Jadi kata an-nafqu itu artinya, yang merupakan asal dari kata nifaq itu artinya adalah lubang yang dibuat oleh sebagian hewan-hewan. Seperti kelinci. Kelinci itu kan punya lubang ya. Kalau orang Jawa sering menyebutnya leng. Leng ya. Lubang. Lubang hewan. Dan menjadikannya memiliki dua jalan keluar atau lebih. Terkadang seperti tikus itu bikin lubang di tanah, yang kemudian lubang itu nanti akan bersambung pada jalan keluar yang di ujung misalnya, dan biasanya dibuat bukan hanya satu pintu atau satu lubang keluar, tapi beberapa lubang keluar. Apa alasannya atau tujuannya? Tujuannya agar supaya jika musuh itu masuk dan mengejarnya, dia akan bisa keluar melalui jalan yang banyak ya. Itu makna dari kata an-nafqu yang asal kata untuk kata nifaq. Wa sumiyal munafiqu bihi li'annahu yaj'al li nafsihi wajhaini yadhhar ahaduhuma hasab al-mawqif alladhi yuwajihu. Jadi kenapa orang yang melakukan perbuatan nifak itu disebut munafik? Yang asal katanya tadi dari kata an-nafqu, lubang yang dibuat oleh hewan ya, sebagian hewan, yang lubang itu memiliki lubang-lubang keluar yang banyak gitu ya. Karena ya, dia menjadikan dirinya sendiri itu memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah. Yang mana dia menampakkan salah satunya kepada yang lain dan salah satunya kepada yang lain. Ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan dia harus menampakkan diri seperti apa atau sebagai apa. Nah, ini adalah berkaitan dengan nifak.
Dan Nabi SAW menyebutkan tentang ya, manusia yang buruk itu adalah dzul wajhain, memiliki dua wajah. Tapi di sini maksud memiliki dua wajah itu kemunafikan ya. Karena ada sebagian orang itu yang mungkin terkesan dia memiliki dua wajah, tapi sebetulnya itu hal yang baik. Contohnya apa? Menyesuaikan kebiasaan, maksudnya gimana? Bukan. Contoh seperti seseorang itu misalnya dalam rangka untuk memperbaiki keadaan dua orang yang bersengketa. Kan terkesan memiliki dua wajah. Dia datang ke A yang berseteru dengan B dengan mengatakan bahwa si B orang baik dan si B itu ingin mengadakan perbaikan islah bersama. Kemudian dia datang ke B mengatakan bahwa si A orang baik, si A ingin sekali meminta maaf kepadamu. Kan seakan-akan memiliki dua wajah ya. Ngomong kepada si A begini, ngomong kepada si B begini. Tapi hal yang seperti ini dibenarkan. Bahkan di masa Rasulullah SAW pun juga pernah Rasul itu melakukan suatu hal yang mana sebelum bertemu dengan seseorang yang akan mendatangi beliau mengatakan bahwa akan datang manusia yang paling buruk. Kemudian setelah orang itu datang menghadap Rasulullah menampakkan wajah yang ramah, wajah yang baik kepada orang yang dikatakan sebelumnya sebagai orang yang paling buruk. Ya. Nah di sini menunjukkan yang dimaksud dzul wajhain yang tercela itu adalah berkaitan erat dengan penyakit nifak ini. Dia ketemu orang mengatakan saya beriman, saya orang yang ya begini dan begitu, menunjukkan kalau dia seorang yang mukmin. Tapi ketika ketemu dengan orang kafir, dia mengatakan saya bersama kalian. Seperti yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Tapi ketika misalnya seseorang bertemu dengan orang, ya kelompok orang, mengatakan demikian atau menampakkan demikian, dan kemudian bertemu dengan yang lain menampakkan demikian, dengan tujuan-tujuan kemaslahatan yang baik untuk kedua belah pihak, maka ini bukan dzul wajhain namanya. Ya, seperti dua orang yang berseteru, ya. Kita misalnya menyikapi masing-masing pihak dengan cara-cara yang baik. Ya. Bahkan berharap untuk dua pihak ini bisa bertemu dan rukun kembali misalnya. Dengan cara-cara kita menghadapi keduanya. Dengan cara-cara yang semacam yang saya sebutkan tadi, maka ini bukan namanya dzul wajhain. Terkadang kita ini ketika ketemu dengan dua pihak yang berseteru, kadang kita ini dipaksa untuk mengikuti salah satu di antara keduanya, kan gitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk bersikap tidak ikut serta dalam perselisihan itu, seakan-akan kita nanti cap macam-macam. Kubu A mencap kita ini ya cari aman sendirilah misal gitu ya, atau demikian. Atau ketika kita berhadapan dengan kubu A, seakan-akan ya kita baik kepada mereka, seakan-akan tidak terjadi permasalahan. Di satu sisi kita bertemu dengan kubu B juga demikian, maka nanti kita akan dinilai bahwa kita ini dzul wajhain, punya dua wajah. Itu tidak benar seperti ini, pemahaman yang keliru. Ya. Karena ada hal yang seperti ini mulai dihembuskan gitu ya, seakan-akan harus memilih pihak-pihak tertentu dari dua pihak yang bertikai. Padahal tidak demikian. Nah, kita lanjutkan di sini. Izharul islami wa ikhfa'ul kufri wa syarr. Jadi menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Ini makna daripada an-nifaq. Orangnya disebut munafik, ya, munafik. Kemudian disebutkan di sini anwa'un nifaq, jenis-jenis nifak. Jenis-jenis nifak. Nifak kita ada dua jenisnya, nifakun akbar i'tiqadi dan nifakun asghar amali. Terkadang juga hanya sekedar disebut dengan nifak akbar begitu saja, atau dengan sebutan nifak i'tiqadi. Tapi di sini disebutkan kedua-duanya agar supaya kita bisa memahaminya secara lengkap. Ya. Karena nanti kalau misal kita menyebut nifak akbar saja, nifak akbar itu menyangkut apa sih? Nah kan gitu. Sehingga perlu juga disebutkan apa? Kaitannya dengan i'tiqadi.
Nah, di sini juga disebut nifak asghar, terkadang cuma disebut nifak asghar saja, terkadang disebut dengan nifak amali. Nah, ini yang lebih lengkap disebutkan nifak asghar amali. Nah, apa ya nifak akbar i'tiqadi dan nifak asghar amali? Wa ilaika bayanuhuma, ya. Dan untukmu ya bayanuhuma, penjelasan untuk keduanya. Nah, yang pertama di sini adalah an-nifakul i'tiqadi. Nifak yang erat kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan. Ya, fihi masail. Ya, di dalam pembahasan ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah mengenai pengertiannya, ta'rifuhu. Apa yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi yang merupakan nifak besar? Ya, huwan nifakul akbar. Dia adalah nifak yang besar, alladzi yadhharu sahibuhul islama wa yubtilul kufra. Alladzi yadhharu sahibuhul islama, atau yadhhar bisa, yudhhir bisa ya. Nifak besar itu adalah di mana orang yang memiliki nifak ini menampakkan secara zahirnya dia di atas Islam, namun dia menyembunyikan kekufuran. Dia menyatakan kepada kaum muslimin bahwa dirinya adalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang Islam. Namun terdapat kebencian dan kekufuran di dalam hatinya kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, tentunya di sini ada motif kan gitu ya. Sekarang kan lagi rame-rame istilah motif. Ada motif apa yang membuat orang itu melakukan nifak akbar ini. Nanti kita akan bahas ya. Kok bisa-bisanya ada orang itu menampakkan dirinya di tengah kaum muslimin sebagai orang Islam, tapi kemudian dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Sehingga ini tentu ada tujuannya atau ada motif yang melatar belakanginya. Kita nanti bahas itu. Yang kedua, hukmuhu, hukumnya. Hukumnya adalah mukhrijun minad dini bil kulliyah. Mukhrijun minad dini bil kulliyah. Yaitu mengeluarkan dari agama secara keseluruhan. Mengeluarkan dari agama secara keseluruhan. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan pelakunya itu tempatnya adalah ad-darkul asfal, darokun ya. Ad-darku itu artinya tingkatan-tingkatan dalam neraka yang sifatnya semakin turun ke bawah. Kalau surga darajat ya, darajah itu naik ke atas. Kalau darokah atau ad-darku itu turun ke bawah. Fid darkil asfali minan nar, di dasar paling bawah ya. Di tingkatan paling bawah, al-asfal, paling bawah. Minan nari, dari neraka. Ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki nifak akbar ini tempatnya adalah neraka paling bawah. Maksudnya level paling berat siksaannya. Ya, karena sekali lagi neraka itu levelnya itu semakin turun ke bawah. Semakin dia di atas, semakin ringan siksaannya. Semakin dia turun ke bawah, semakin berat siksaannya. Nah, ini dikatakan fid darkil asfali minan nar. Berarti paling berat siksaannya. Dan memang demikianlah ya, balasan bagi orang munafik itu layak untuk mendapatkan tempat yang paling bawah di neraka, karena ibarat musuh itu dia musuh dalam selimut. Tidak bisa diketahui secara jelas gitu. Dan sulit untuk disikapi orang-orang munafik ini. Kenapa? Karena secara zahir dia menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145 mengenai tempat tinggal mereka nanti di neraka. Allah mengatakan surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Tempat mereka nanti di neraka adalah neraka yang paling bawah, yang paling rendah.
Ya, walan tajida lahum nasira, dan kamu tidak akan menemukan bagi mereka seorang penolong pun, ya, seorang penolong pun untuk mereka. Menunjukkan bagaimana ya nifak itu adalah penyakit sangat berbahaya, dan orang yang terjangkit penyakit nifak terutama pada i'tiqadnya kelak ya tempat tinggalnya adalah neraka yang paling rendah. Kemudian anwa'uhu, jenis-jenisnya. Jenis-jenis nifak i'tiqadi. Yang pertama di sini disebutkan sitatu anwa', ya, ada 6. Yang pertama adalah takdzibur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Takdzibur Rasul, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua takdzibu ba'di ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mendustakan Rasul atau sebagian, tidak semua ajaran Rasul itu didustakan, tapi sebagiannya. Ini juga merupakan bagian dari nifak i'tiqadi. Termasuk dari bagian nifak i'tiqadi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, menggambarkan bagaimana orang-orang munafik itu pada hakikatnya mendustakan Rasulullah, namun menyembunyikan ya sifat kedustaan ini dan tidak dia tampakkan di hadapan kaum muslimin. Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya, Allah mengatakan apabila orang-orang munafik itu datang kepada Muhammad, ya, mereka akan mengatakan ya nashhadu annaka rasulullah. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Benar-benar utusan Allah. Dengan lisannya mereka menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwasanya ya orang-orang munafik itu mereka telah melakukan kedustaan. Jadi ucapan mereka dengan lisan mereka menyatakan persaksian mereka kepada Nabi SAW bahwa beliau adalah utusan Allah, itu tidak dibarengi dengan keyakinan hati. Ini menunjukkan bahwa ucapan syahadat itu wajib disertai dengan apa? I'tiqad bil qalbi, keyakinan dengan hati. Kalau orang itu bersaksi dengan lisannya tanpa didasari keyakinan dalam hatinya, maka ini ya nifak, ya, bentuk nifak. Tapi kalau ada orang itu yang dia yakin dengan hatinya tapi tidak mau bersaksi dengan lisannya, maka ini juga kategori kufur, ya. Kufur. Banyak orang yang seperti ini. Dari kalangan orang kafir itu ada yang mereka meyakini bahwa agama Islam ini agama yang hak, namun tidak mau menerimanya dengan menyatakan persaksian 2 kalimat syahadat dengan lisannya. Dan ini seperti keadaan orang-orang yang melakukan penyimpangan seperti dari kalangan Fir'aun dan keluarganya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Allah berfirman wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Jadi Fir'aun itu mereka itu mengingkari keimanannya ya kepada Tuhannya Musa itu, sedangkan dalam hatinya itu meyakini kebenarannya. Ya. Dia mengingkarinya karena apa? Dzulman wa 'uluwa, karena kezaliman dan merasa tinggi, merasa sombong. Allah katakan wastaiqanatha anfusuhum, namun jiwa mereka meyakininya. Ini menunjukkan bahwa keyakinan tanpa persaksian ini tidak berguna, ya, sia-sia, tidak dikategorikan dia sebagai muslim atau mukmin. Jadi wajib beriman ya dengan keyakinan hati dan ucapan lisan yang nanti pada akhirnya dibuktikan dengan
perbuatan anggota badan. Kemudian yang ketiga, bughdhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, bughdhu ba'di ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian apa yang dibawa atau apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebencian ini ya tampak pada sifat mereka ya, dikala Allah Subhanahu wa taala seperti menyampaikannya di dalam Al-Qur'an ya, banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hal ini, seperti misalnya dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat yang kelima, surah Al-Munafiqun ayat kelima, Allah mengatakan wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah mengatakan wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka ya, ta'alu, kemarilah kalian, yastaghfir lakum Rasulullah ya, agar Rasulullah itu memintakan ampunan untuk kalian, lawaw ru'usahum, maka berubah wajah mereka ya. Ya, mereka lawaw ru'usahum ya, maknanya mereka membuang muka ya, berpaling, membuang muka. Wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Menunjukkan bagaimana kebencian mereka kepada Rasulullah ya. Dan Allah kemudian memvonis mereka, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Ya. Sama bagi mereka, baik kau mintakan ampunan untuk mereka atau tidak kau mintakan ampunan untuk mereka, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Ya, innallaha la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum fasik. Termasuk juga bentuk kebencian mereka kepada Rasul, Allah lanjutkan pada ayat yang ketujuhnya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengatakan la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Ya, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Ya, padahal milik Allah lah segala perbendaharaan ya, yang ada di langit maupun di bumi, akan tetapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya. Dan juga Allah mengatakan yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Mereka mengatakan, sungguh jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang yang lemah dari sana. Maksudnya orang-orang munafik akan mengusir kaum muslimin dari kota Madinah. Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Ya, namun ya, kekuatan itu hanyalah milik Allah dan milik Rasulnya serta milik orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang-orang munafik la ya'lamun, tidak mengetahui. Ini sifat-sifat orang munafik yang menunjukkan kebencian mereka kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, al-masarratu bin khifadi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya sifat bahagia dalam merendahkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dia merasa bahagia ketika agama Rasulullah ya atau agama Islam ini diperolok-olok oleh manusia, maka dia merasa senang, ya, merasa bahagia. Bahkan mereka ikut serta dalam memperolok agama Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti Allah katakan dalam Quran surah At-Taubah ayat 64 sampai 65. Ayat 64 sampai 65 surat At-Taubah. Surat ke berapa? Ke-9 nih. Allah mengatakan yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Ya, khawatir apa? Dibuka kedoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bagaimana mereka itu memiliki penyakit yang luar biasa kronisnya. Kenapa? Di satu sisi mereka seperti halnya orang yang apa? Percaya dengan Al-Qur'anul Karim, percaya dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka merasa khawatir, takut ada satu surat yang membicarakan kedok keburukan mereka, berarti kan menunjukkan kalau mereka percaya bahwa surat itu datang dari siapa? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Akan tetapi orang munafik itu mereka ya tertutupi dengan penyakit kufurnya itu, sehingga kebencian mereka kepada agama ini lebih mendominasi ya, daripada keyakinan mereka terhadapnya. Jadi orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Ya, katakanlah kepada mereka, ya istahzi'u, ya teruskanlah kalian berolok-olok terhadap Allah dan Rasulnya. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Kemudian ayat ke-65 Allah mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah ya, kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu berolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, janganlah kamu meminta maaf, sungguh kamu telah kafir setelah keimananmu. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, ini adalah keadaan orang munafik yang suka mempermainkan, melecehkan agama, dan senang apabila agama itu dilecehkan, direndahkan. Mereka juga senang apabila kaum muslimin itu ditimpa mara bahaya, ditimpa musibah, ditimpa kekalahan, itu paling senang mereka. Kemudian yang keenam, al-karahiyatul intisari dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-karahiyah, adanya kebencian intisari dinir Rasul, untuk menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak suka ya. Yang paling tampak di sini adalah perbuatan mereka yang mereka sangat berat untuk berangkat jihad fisabilillah. Kalaulah mereka mau berangkat jihad fisabilillah, mereka akan berjalan di barisan yang paling belakang. Bukan paling belakang itu dalam arti di sini ini kaum muslimin, ini orang munafik gitu, pas gitu di belakang, enggak. Tapi kaum muslimin jarak sekian, itu orang munafik baru di belakang. Nah begini. Apa tujuannya? Apa tujuan orang munafik itu posisi di belakang sendiri, bahkan terpisah dengan ya, serombongan pasukan jihad kaum muslimin. Agar supaya jika kaum muslimin menang, maka mereka akan bersegera untuk bergabung bersama kaum muslimin, seolah-olah mereka juga ikut berperang di belakang kaum muslimin, bergabung bersama kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin kalah, maka mereka akan bersiap-siap untuk menjauhkan diri dari kaum muslimin, dan mereka bersiap-siap untuk bergabung dengan musuh. Jadi lihat kondisi.
Ya. Mereka cari aman istilahnya ya. Cari aman. Tapi cari aman yang mungkar di sini tentunya. Ini keadaan orang munafik demikian. Mereka benci untuk menolong agama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya banyak ya sifat-sifat orang-orang munafik ini banyak. Ya, terutama Allah ceritakan dalam Al-Quran. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang. Allah mengatakan al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Jadi terbalik ya dengan kondisi orang beriman yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari yang mungkar. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan tangan mereka itu mereka tahan. Maksudnya apa? Mereka enggan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, kikir. Fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Innal munafiqina humul, orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik, yang keluar dari ya, sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sifat-sifat orang munafik. Kemudian juga ya, orang munafik itu suka apa? Suka menipu kaum muslimin ya, menipu orang-orang beriman. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah di awal-awal itu ada ayat yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wa rasul walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah mengatakan, dan di antara manusia itu ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka pada hakikatnya tidak beriman ya. Apa yang mereka lakukan ketika apa tujuan mereka gitu ya, menyatakan keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir, sedangkan mereka pada hakikatnya tidak beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka berusaha untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Jadi orang munafik ini, mereka itu sampai hari kiamat tidak merasa kalau diri mereka itu justru dibalik tipuan mereka, sehingga seakan-akan mereka menipu diri mereka sendiri. Sampai pada akhirnya ketika mereka berada di atas sirat, di atas jalan yang dihamparkan di atas neraka, dikala itu dalam kondisi sangat gelap, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahaya orang-orang munafik. Ya, cahaya orang-orang munafik, sehingga orang munafik ini dalam keadaan tidak bisa melihat, tidak berani melangkahkan kaki karena gelapnya. Ya, karena tidak terlihat. Nah, disitulah mereka baru menyadari bahwasanya ternyata Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi nifak yang mereka sembunyikan. Inilah hebatnya makar Allah ya. Ketika musuh-musuh Allah itu berbuat makar kepadanya, Allah akan membalik makar itu ya. Ketika musuh-musuh Allah berusaha untuk menipu Allah, maka justru Allah menjadikan mereka tertipu dengan tipuan mereka sendiri ya. Mereka merasa bahwasanya tipuan mereka itu sukses, namun pada akhirnya ternyata mereka mendapati kerugian yang nyata dari perbuatan menipunya tersebut. Nah, ini Allah ceritakan dalam surah Al-Hadid ya, mengenai cahaya yang akan Allah padamkan dari orang-orang munafik ini. Dalam surah Al-Hadid di mana ya? Nah ini ayat 12 ya. Oh, bukan, ayat 13. Ayat 13 nih. Allah mengatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum
Qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Jadi orang-orang beriman itu cahayanya Allah sempurnakan, ya, sehingga mereka berada di atas sirat itu dengan cahaya yang sempurna. Dalam keadaan itu orang-orang beriman bisa melangkahkan kaki dengan selamat. Nah, di belakang mereka ada orang-orang munafik yang awalnya memiliki cahaya, kemudian tiba-tiba Allah padamkan cahaya mereka. Maka mereka tidak bisa melihat kecuali berdasarkan bantuan dari cahaya orang beriman yang ada di depannya. Nah, ketika orang-orang beriman itu hendak meninggalkan mereka, maka mereka mengatakan, unzuruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, ya, kami biar bisa mendapat cahaya dari kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ya, dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang kalian. Faltamisu nura, carilah sendiri cahaya untuk kalian. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Kemudian orang-orang munafik mengatakan, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka orang-orang munafik memanggil-manggil orang beriman sambil mengatakan, bukankah kami dahulu bersama kalian? Kami dulu kan sama-sama muslimnya dengan kalian, nah gitu. Kalau orang-orang beriman berkata, bala, ya, benar, ya. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wa tartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Ya, dan penipu yaitu syaitan itu datang memperdaya kamu tentang Allah. Nah, disinilah kemudian, ya, orang-orang munafik pun akan merasakan kerugiannya. Banyak sekali ya Al-Quran berbicara mengenai sifat-sifat orang munafik. Ada sebuah buku bagus karya Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah, judulnya Munafik, ya. Ada terjemahannya. Seingat saya Darusun terjemahannya. Di situ Syekhuna menyebutkan banyak dalil-dalil baik dari Quran maupun Sunnah yang membicarakan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Judulnya kitabnya Munafik, ya. Orang munafik atau munafik pun, munafik ini. Nah, kemudian apa motif atau motivasi, ya, dorongan orang-orang munafik menyembunyikan keislaman mereka dan menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka? Apa tujuannya? Ada yang tahu? Apa tujuannya? Diperangi Rasulullah. Di sini ada 5, ya. Silakan kalau mau ditulis tidak apa-apa, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ahdafun nifak, ya. Jadi tujuan-tujuan nifak itu apa sih gitu? Apa yang membuat orang itu melakukan perbuatan nifak ini? Paling tidak disebutkan ada 5, ya. Yang pertama, husulul munafik 'alal masalihil madiyah. Jadi orang munafik itu menjalankan, ya, praktek nifaknya ini agar supaya mendapatkan kemaslahatan materi, kemaslahatan dunia, gitu ya, kemaslahatan materi. Hanya semata-mata ingin dapat dunia saja. Pura-puralah dia masuk Islam. Pengen nikah sama fulanah, lah fulanah muslimah, dia kafir. Pura-pura sajalah masuk Islam. Yang penting nanti nikah dulu, nanti pada akhirnya apa? Kafir. Nek wis terlanjur punya anak kan repot, ya, mau cerai. Nah, akhirnya kan nanti bisa saja dipaksa untuk masuk kepada agama yang lain. Kemudian yang kedua, al-husulu 'alal jahi wal makanatir rafi'ah fil mujtama'il muslim, untuk memperoleh kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat muslim.
Nah, kalau saya tetap jadi orang kafir, tidak mungkin saya nanti mendapat jabatan tinggi di negeri Islam ini. Ya, karena rata-rata mesti apa? Mereka adalah kaum muslimin yang mendapatkan jabatan tinggi. Nah, maka berpura-pura untuk masuk Islam demi untuk meraih jabatan tersebut. Kemudian kaunun nifaqi wasilatun li ghayatin muta'addidah kan manasibil ulya wa tahqiq mukhattatatihim. Jadi yang ketiga itu tujuan nifak itu dilakukan sebagai wasilah untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya, seperti untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan tinggi atau merencanakan rencana-rencana mereka yang jahat kepada kaum muslimin. Ada tujuan-tujuannya yang tidak mungkin tujuan itu bisa terpenuhi kalau mereka tidak masuk Islam. Seperti misalnya memata-matai kaum muslimin. Nah, tidak mungkin jadi mata-mata kaum muslimin kalau nggak jadi muslim dulu. Nah, maka mereka jadi muslim. Masuklah mereka ke dalam Islam dan berusaha untuk memata-matai kaum muslimin. Seperti dulu ada namanya Senok Hogronje, ya. Apa sing bener piye? Namanya siapa? Hogronje ya. Oh iya. Enggak tahu saya bacanya gimana itu. Itu apa namanya? Dari Belanda ya. Sampai dia bisa masuk ke kota Mekah sampai membuat geografi Mekah ya. Apa namanya itu? Apa istilahnya itu? Buat petanya Mekah itu loh. Ya. Sampai buat seperti itu. Ya, dalam rangka untuk memberikan informasi, data-data yang penting dari negeri kaum muslimin untuk para penjajah. Termasuk di sini penjajah Belanda. Termasuk juga dia menetapkan beberapa aturan-aturan yang menyelisih syariat. Dia masuk Islam dengan tujuan-tujuan demikian. Ini termasuk munafik ya. Karena pada asalnya munafik itu kafir gitu. Jadi ada dua orang munafik itu sebab ya atau dasar dia jadi nifak, jadi munafik. Yang pertama memang dia sejak awal kafir, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu sejak awal dia kafir. Ya. Sejak awal dia kafir. Bahkan sebelum datangnya Rasulullah itu dia digadang-gadang sebagai pemimpin kota Madinah. Ya, tapi setelah datangnya Rasulullah tidak jadi dia dinobatkan sebagai pemimpin kota Madinah. Nah, karena dia benci dengan kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin, sedangkan dia tidak ada pilihan lain kecuali harus berdampingan hidup bersama kaum muslimin, maka dengan tujuan-tujuan yang buruk dia kemudian pura-pura masuk Islam. Ya, pura-pura masuk Islam. Ya, tapi sejak awal dia dia kafir. Ada orang itu yang dia awalnya dia masuk Islam dan baik keimanannya, dia memang beriman. Motivasi dia masuk Islamnya memang karena beriman gitu ya. Tapi kemudian karena unsur-unsur eksternal, misalnya dia berkawan dengan orang munafik, kemudian dia mendapatkan syubhat-syubhat yang sampai pada akhirnya membuat dia ragu-ragu. Ya, dalam hati orang munafik itu kan ada keraguan-raguan. Nah, keraguan-raguan ini sampai kemudian membuat dirinya itu terjangkiti penyakit nifak. Sehingga dari beriman kemudian dia kafir. Tapi tidak menampakkan kekufurannya secara terang-terangan. Seperti orang-orang munafik yang beristihza tadi ya. Di dalam Al-Quran tadi Allah menyebutkan apa? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf ya. Sungguh kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Menunjukkan bahwa sebelumnya dia di atas iman ya, muslim. Tapi karena ikut-ikutan dengan perilaku orang-orang munafik yang melakukan istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok nabi, ya, mengolok-olok kaum muslimin, mengolok agama Islam ini, sehingga mereka pun menjadi apa? Menjadi kafir karenanya, ya. Terjatuh pada penyakit nifak.
Nah, orang-orang munafik yang sejak awal itu memang dia ini masuk Islamnya karena pura-pura. Ini jelas mereka memiliki misi. Ya, mereka memiliki misi. Ada tujuan-tujuan tertentu yang mereka inginkan dari mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian yang keempat, himayatu anfusihim wa amwalihim, dalam rangka untuk menjaga keselamatan diri mereka dan harta mereka. Li'annahum bi islamihim yakununa qad asamu dima'ahum wa amwalahum. Ya, karena dengan keislaman mereka akan terjaga darah dan harta mereka. Ini juga banyak ya. Orang munafik yang seperti ini banyak. Kemudian juga yang kelima, nasyrul radhilati fil mujtama'il muslim. Tujuan dia masuk Islam. Ini suara apa ini? Oh, pintu. Adalah untuk menyebarkan radhilah, ya, menyebarkan kesesatan, keburukan ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Menyebarkan keburukan masyarakat kaum muslimin. Banyak orang munafik yang melakukan poin kelima ini. Mereka menyebarkan syubhat, ya, mereka kemudian berusaha untuk membuat ragu kaum muslimin, ya, terutama dari orang-orang yang menyatakan diri mereka liberal. Ini jelas ini. Sifat nifaknya sangat tampak, sangat kentara. Ya, mereka ngaku secara zahir Islam, seorang muslim, tapi tutur katanya, perilakunya, ya, pola pikirnya itu semuanya kepada sifat-sifat orang-orang munafik. Ini diantara tujuan-tujuan orang-orang munafik ini. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan begini, ya. Pertanyaan pertama begini. Sepanjang kita membaca sirah nabawiyah, kita tidak pernah menemukan nama orang-orang munafik kecuali nama tokoh pentolannya saja. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Adapun tokoh-tokoh munafik yang lain tidak disebutkan. Bahkan Rasulullah SAW itu mendapatkan berita dari Allah tentang siapa saja dari kalangan umat beliau yang masuk kategori munafik, yang kemudian Nabi sampaikan semua nama-nama itu kepada sahabat siapa? Sahabat siapa? Siapa? Hudzaifah bin Yaman, ya, radhiyallahu anhu, yang beliau dijuluki sebagai sirrun Nabi, ya, penjaga rahasia Nabi. Itu tidak ada satupun nama selain tokoh pentolannya saja, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang disebutkan sebagai salah satu atau beberapa orang dari kalangan orang-orang munafik. Dirahasiakan nama-nama mereka. Ya. Terus kemudian juga bagaimana Rasulullah berinteraksi bersama orang-orang munafik di kota Madinah, sedangkan jelas-jelas Rasulullah tahu siapa-siapa orang munafik. Bahkan para sahabat pun, sebagian dari orang-orang munafik itu para sahabat tahu melalui apa? Perilaku mereka yang sangat-sangat kentara menunjukkan sifat nifak mereka. Ya, tapi Rasulullah SAW tetap memberlakukan mereka sebagaimana perlakuan kepada kaum muslimin yang lain. Nah, pertanyaannya di sini, kenapa orang munafik itu diberlakukan seperti ini? Apa alasannya? Ada yang tahu? Kalau seandainya Rasulullah tahu, kan harusnya tangkap saja orang-orang munafik ini, ya, karena mereka ini cepat lambat mesti akan merugikan Islam dan kaum muslimin, kan begitu? Dihukum mati saja sudah cukup, ya, selesai sudah, nggak akan ada orang-orang munafik. Tapi kenapa kok mereka tidak ditangkap, tidak dihukum, bahkan mereka dengan leluasa hidup berdampingan bersama kaum muslimin di kota Madinah? Kenapa? Hah? Mungkin karena ada tidak terjadi fitnah pada Rasulullah, karena sifat orang munafik kan secara zahir menampakkan keislaman. Iya. Iya. Di antara hikmahnya yang pertama, agar supaya orang-orang kafir di luar sana
itu tidak menyatakan atau menuduh bahwa Rasulullah telah membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Sehingga menghalangi orang-orang kafir itu untuk masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama. Kenapa? Karena orang munafik jelas ya, mereka dengan berkedok sebagai orang-orang Islam, mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Sehingga yang tampak pada diri mereka bahwa mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa menilai ya, seseorang itu hanya berhenti sampai apa? Zahirnya saja. Seseorang itu dihukum ya, atau dinilai berdasarkan zahirnya. Sehingga dia ya seseorang itu tidak boleh dinilai berdasarkan menerka batinnya, ya, menerka batinnya. Jadi di antara hikmah Rasulullah SAW dan para sahabat tidak memberantas orang-orang munafik secara langsung dengan menangkap mereka kemudian menghukum mereka. Kemudian juga di sini ada peringatan ya, bahwasanya nifak dan orang-orang munafik itu berbahaya. Sehingga wajib bagi kita untuk waspada darinya, karena bisa jadi orang munafik itu dengan sifat nifaknya itu bisa melancarkan syubhat-syubhat nifaknya tersebut, sehingga membuat orang-orang beriman yang mendekati mereka itu menjadi tertular oleh penyakitnya. Sehingga wajib kita waspada dari penyakit nifak ini. Nah, kemudian an-nifaqul amali ya, nifak yang berkaitan dengan perbuatan. Jadi nifak yang berkaitan dengan perbuatan itu dimiliki oleh orang yang memiliki nifak i'tiqadi. Orang munafik yang tulen gitu ya. Orang munafik i'tiqadi yang tulen itu mesti dia memiliki perbuatan nifak amali ini. Tapi orang yang memiliki penyakit nifak amali belum tentu dia termasuk golongan nifak i'tiqadi. Belum tentu dia munafik tulen. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang yang memiliki sifat nifak amali atau terjerumus pada satu kesalahan seperti kesalahan yang tergolong nifak amali ini kemudian langsung dikatakan kamu orang munafik, tidak boleh. Ya, memutlakkan tuduhan munafik kepada orang yang melakukan nifak amali ini satu hal yang terlarang. Semisal gara-gara melakukan salah satu nifak amal, nanti disebutkan di sini termasuk diantaranya adalah misalnya menyalahi janji ya. Dia berjanji ternyata dia menyelisihinya, ya, tidak memenuhi janjinya. Langsung dituduh dasar munafik kamu. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak diperbolehkan memutlakkan julukan munafik kepada seseorang yang terjerumus pada nifak amali ini bukan satu hal yang dibenarkan. Seperti halnya kita menyebut kepada orang wahai kafir, wahai fasik, ya, itu tidak boleh kepada seseorang yang belum benar-benar bisa dipastikan bahwa dia benar-benar di atas kekufuran atau kefasikan. Naam, an-nifaqul amali wa fihi masail. Yang pertama ta'rifuhu, pengertiannya. Huwa amalu syai'in, dia adalah mengerjakan sesuatu. Karena dia bersifat amali ya. Jadi ini erat kaitannya dengan perbuatan. Dia mengerjakan sesuatu, amalu syai'in min a'malil munafiqin, dari perbuatan-perbuatan orang-orang munafik. Nah, ini menunjukkan bahwa perbuatan nifak amali mesti dimiliki siapa? Orang munafik. Tapi belum tentu orang yang mengerjakan nifak amali itu mereka tergolong sebagai orang munafik yang tulen.
Oleh karena itu ditambahkan di sini pengertiannya ma'a baqail imani fil qalbi, bersamaan dengan tetap adanya iman dalam hatinya. Jadi perbuatan nifak yang dia lakukan ini berupa nifak amali itu bukan didorong oleh nifak i'tiqadinya, bukan. Tapi didorong oleh kecenderungan dia ingin melakukan dosa. Ya, bukan kecenderungan melakukannya itu karena kebenciannya kepada Islam atau karena kekufuran yang dia sembunyikan dalam dirinya, bukan. Beda dengan orang munafik yang tulen. Orang munafik tulen melakukan nifak amalinya itu didasari oleh kekufuran yang dia sembunyikan dalam hatinya. Nah, ini berbeda, ya, berbeda. Sama halnya dengan seseorang itu tidak mengerjakan suatu kewajiban. Ada yang tidak mengerjakan suatu kewajiban itu karena mengingkari dan membenci kewajiban tersebut. Ada yang tidak mengerjakan kewajiban itu karena ada kecenderungan ingin melakukan dosa. Nah, ini berbeda. Ya, kecenderungan ingin melakukan dosa itu maksudnya apa? Karena keinginan syahwatnya lebih kuat daripada keinginan taatnya kepada Allah. Sehingga dia tidak mengerjakan satu perintah atau mengerjakan suatu larangan. Dengan dasar kekufuran dan kebencian kepada perintah atau larangan tersebut. Itu sangat berbeda. Ya, oleh karena itu yang golongan pertama tadi mengenai kebenciannya kepada perintah atau larangan yang mendorong dia untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan perintah atau larangan tersebut, maka ini bentuknya adalah bentuk kekufuran, bisa mengeluarkan seseorang dari agama. Katakanlah dia mengerjakan sholat tapi benci dengan syariat sholat ini dalam hatinya, maka dia kafir meskipun dia kerjakan sholat itu. Ya. Atau dia meninggalkan suatu kemaksiatan tapi pada hakikatnya dia membenci larangan itu, seharusnya dia senang dengan larangan itu untuk dilanggar. Ya, ada kebencian kepada syariat atau yang mensyariatkan syariat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini bentuk kekufuran. Sedangkan orang yang terdorong melakukan dosa dan kemaksiatan karena karena kecenderungan ingin berbuat maksiat karena syahwatnya, maka ini adalah maksiat, bukan apa? Bukan kekufuran. Itu perbedaan yang mendasari. Dan kembali kepada hati, gitu ya. Makanya penting sekali untuk memperhatikan keadaan hati itu karena demikian kondisinya. Karena dia merupakan asal asal pokok, sedangkan perbuatan itu adalah faraknya, cabangnya. Nah, hukumnya la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama. Lakinnahu muharramun, akan tetapi ia adalah terlarang, haram hukumnya. Wa min kaba'iriz dzunub, dan dia termasuk dari dosa-dosa besar. Wa sahibuhu yakunu fihi imanun wa nifaq, dan pelakunya ada pada dirinya itu keimanan dan nifak. Jadi imannya itu terkontaminasi dengan nifak, meskipun nifaknya ini belum benar-benar mengarah kepada keyakinannya atau menghapuskan keimanannya. Tapi mulai bibit penyakit nifak itu muncul pada dirinya jika melakukan perbuatan-perbuatan nifak amali ini. Oleh karena itu selanjutnya wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan. Jika perbuatan nifak amali ini dia terus banyak mengerjakannya, maka jadilah dengan sebab itu dia akan menjadi munafik yang tulen. Jadi orang kalau memperbanyak melakukan nifak amali ini, dikhawatirkan ya nifak i'tiqadi itu muncul pada dirinya. Sehingga dia akan menjadi orang munafik yang tulen. Amtsilatun alaihi. Contoh-contohnya,
Yang pertama al-kadzib fil hadis. Berdusta dalam berbicara, suka berbohong. Bukan sekali dua kali dia bohong, tapi berbohong ini menjadi kebiasaannya. Sehingga sulit dari perkataan-perkataan yang dia lontarkan itu mana yang benar, mana yang salah itu sulit untuk dibedakan. Ini sifat nifak amali yang berbahaya. Sebagaimana dalam hadis, idza haddatsa kadzaba. Jadi Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda orang munafik, ya diantaranya apabila dia berbicara dia berdusta. Kemudian yang kedua ikhlaful wu'ud, suka menyalahi janji. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia akan mengingkarinya atau menyalahinya. Dia menyalahi janji itu bukan karena perkara yang dibenarkan syariat ya. Tapi memang sejak awal dia memiliki niat ingin mengingkari janjinya dan tidak ada penghalang-penghalang secara syar'i atau yang dibenarkan oleh syariat untuk mewujudkan janjinya tersebut. Contoh misalnya mungkin timbul pertanyaan gini, Ustadz saya itu berjanji kepada teman saya untuk menghadiri acara walimah nikahnya. Akan tetapi di walimah nikahnya tersebut ternyata ada kemungkaran di situ. Kalau saya nggak datang itu, saya nanti khawatir terjerumus dalam satu sifat nifak amali. Tapi kalau saya hadir, tentu saya akan bermaksiat di sana. Gimana kira-kira? Boleh tidak dia membatalkan janjinya atau menyelisih janjinya? Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada penghalang dia untuk mewujudkan janjinya tersebut. Bukan karena semata-mata dia ingin meninggalkan janjinya tersebut ya, atau menyelisih janjinya tersebut, tapi karena ada satu hal yang menyelisih syariat. Jika dia memenuhi janjinya itu dia akan terjerumus dalam perbuatan dosa, maka boleh untuk dia tinggalkan ya, janjinya itu. Nah, kemudian yang ketiga khiyanatul amanah. Berkhianat jika diamanai. Wa idza tumina khana, dan ketika dia diberikan amanah dia berkhianat. Kemudian yang keempat al-fujuru fil khusumah. Al-fujur fil khusumah. Berbuat jahat dalam khusumah. Khusumah itu bertikai gitu ya. Bertikai, berdebat, itu dia lebih jahat gitu. Wa idza khasama, apabila dia berselisih maka dia akan berbuat jahat. Bukan malah apa? Berusaha untuk memperbaiki hubungan, tapi malah semakin ingin melakukan perbuatan jahat kepada orang yang bertikai dengan. Yang kelima al-ghadru fil uhud. Al-ghadru fil uhud. Sebentar, tadi itu kalau nggak salah saya lihat Mas Deka itu ada tadi sholat di belakang saya. Kok nggak ada sih? Dari sini tadi? Dari sini? Oh, balik gitu ceritanya. Oh, iya. Iya. Al-ghadru fil uhud. Ini sama ya. Ini sama dengan ikhlaful wu'ud tadi. Ya, menyelisih janji. Nah, kemudian yang keenam at-takasulu 'anis salati ma'al jama'ati fil masjid. At-takasul, malas dari mengerjakan salat berjamaah di masjid. Allah berfirman wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan ketika mereka menegakkan salat qamu kusala, mereka menegakkannya dengan bermalas-malasan. Kemudian ar-riya'u fil a'mali salihah, riya dalam melakukan amal saleh. Yura'unan nas, mereka senantiasa ya menampakkan kebaikannya di hadapan manusia.
Dan ini termasuk sifat paling utama pada diri orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik itu ketika melakukan amal kebaikan mesti ingin dilihat. Ya, ingin dilihat oleh orang-orang bahwa dirinya adalah termasuk kaum muslimin yang melakukan amal soleh. Seperti hanya kaum muslimin lainnya. Oleh karena itu Nabi pernah mengatakan sholat yang paling berat yang dirasakan oleh orang munafik itu sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Sehingga sholat isya dan sholat subuh ini sering absen orang-orang munafik ini di masa Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah itu setiap selesai sholat isya atau selesai sholat subuh mesti tanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Apakah fulan datang, apakah fulan datang, apakah fulan datang. Untuk memastikan bahwa fulan-fulan yang disebut oleh Nabi SAW ini benar-benar orang munafik. Nah, kenapa ya? Orang-orang munafik itu mereka tidak mendatangi sholat isya dan sholat subuh. Karena waktu itu adalah waktu yang gelap, sehingga kalau mereka itu absen dari sholat subuh atau sholat isya bersama Rasulullah dan para sahabat, mereka beranggapan bahwa diri mereka tidak mungkin akan dicari, karena nggak akan dilihat gitu. Kan kaum muslimin cukup banyak ya di kota Madinah, datang kalau semua sholat di masjid kan banyak. Ya, sehingga kalau malam gelap gitu, tentunya Rasulullah nggak perhatian dengan masing-masing orang gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana mereka itu riya dalam beramal, ingin ditampakkan ke hadapan orang. Imam motivasinya itu supaya dipuji atau supaya dianggap dia sebagai muslim. Nggak ada niat-niat ikhlas karena Allah di situ. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, mau dia dilihat nggak dilihat mesti berangkat dia sholat. Gitu. Jadi riya itu nggak mesti selalu dipuji ya, tidak selalu ingin dipuji, ingin selamat ya. Ingin selamat di tengah kaum muslimin supaya mereka itu orang-orang munafik ini ya, dilihat mereka itu benar-benar bersama kaum muslimin dalam menegakkan syiar-syiar agama mereka ya. Ini juga termasuk bagian daripada riya. Dan inilah riyanya orang-orang munafikin. Ketika dirasa mereka tidak diperhatikan, mereka akan menghilang. Tapi ketika mereka itu dirasa diperhatikan oleh kaum muslimin, mereka berusaha untuk menampakkan diri mereka dalam mengerjakan amal perbuatan kebaikan tersebut. Termasuk juga dalam ayat ini Allah menyebutkan ya, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, ini salah satu sifatnya orang munafikin, terutama nifak amali ya. Kalau nifak i'tiqadi ya jelas gitu. Kalau nifak amali diantaranya adalah sedikitnya mereka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bahaya ya. Bahaya. Orang itu yang sedikit mengingat Allah, sangat sedikit misalnya mengingat Allah, itu dikhawatirkan penyakit nifak itu akan menjangkiti hati mereka. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang yang senantiasa menjadikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam teladan dalam kehidupannya, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Allah katakan bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswah hasanah, keteladanan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah untuk mendapatkan pahala. Ya. Wal yawmal akhir, dan mengharapkan kehidupan di hari akhir, mendapatkan kebaikan hidup di hari akhir, di akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan orang beriman dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik sedikit zikirnya, banyak riyaknya gitu ya. Dan banyak malasnya dalam mengerjakan ajaran-ajaran agama. Sedangkan orang beriman, mereka adalah orang yang bersemangat, orang yang ikhlas dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Insyaallah pertemuan berikut masuk bab berikutnya ya, mengenai al-wala wal bara ya. Al-wala wal bara. Nah, ada pertanyaan enggak? Atau tutup dulu saja ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.